Pagi yang tenang di kampus. Seorang mahasiswa duduk sendirian di dalam kelas kosong. Wajahnya tampak murung. Ia adalah Valdis, salah satu pengurus organisasi mahasiswa. Kos udah nunggak 2 bulan. Mama juga patungnya makin parah. Beasiswa juga gak ada kabar. Kos gimana ya? Belumnya. Valdis, kamu udah datang. Tadi aku habis dari ruang administrasi ambil kontak kos. Tahu nggak tadi ada alumni transfer lagi. Totalnya 3.500.000. Hah? 3.500.000? Iya, 3.500.000. Berarti kita bisa jalanin program sosial dong? Iya, tapi kita harus jaga baik-baik. Nah, abisnya aku udah kelas jadi aku titip ke kode ya. Oke, aman. Oke, makasih Oke, Pak. bye-bye. Wah, 3.500.000. Banyak nih, lumayan. Cukuplah untuk perawatan mama. Ya, aku semangat. Di kantin kampus. Siang itu, suasana kantin kampus sedikit tegang. Ada beberapa kumpulan mahasiswa yang sedang berkumpul, dan tiba-tiba mendapatkan sebuah kabar. Van, kotak kas organisasi yang tadi aku kasih ke kamu taruh di mana? Di ruang organisasi? Emang kenapa? Aku barusan ada cari, tapi nggak ada tuh. Wah, yang benar. Kunci lemarinya nggak rusak, tapi kotaknya nggak ada, nggak kelihatan sama sekali. Siapa tanya yang pegang kunci sih? Tadi pagi aku kasih ke Valdis, terus dia udah janji mau simpan loh. Valdis? Iya, tadi aku ketemu dia di lorong, nggak ada tuh dia ngomong apa-apa ke aku. Dia malah. Udah, baru urusan latihan kali ini. Kalau kotak ini sampai hilang, ini tanggung jawabnya besar. Di taman belakang kampus, Valdis duduk sendiri. Tatapannya pun kosong. Lalu, Devi datang untuk menghampirinya. Dis, kok kamu kelihatan murung? Tadi dari sana aku lihat kamu loh sendiri di sini. Terus aku nyapa kamu kayak gini. Kok kamu nggak jawab sih? Kamu kenapa? Kamu udah tahu ya? Tahu apa? Kok maksudnya kotak yang hilang, yang Vania taruh di kelas? Sejujurnya aku yang ambil. Tapi aku tahu itu salah. Cuma mamaku butuh biaya buat ke rumah sakit. Jadi kotak yang hilang itu kamu yang ambil. Kenapa kamu ambil? Kenapa kamu nggak cerita sama kami aja? Kami kan bisa bantu. Aku tuh takut. Karena aku merasa tuh aku gak selevel sama kalian. Jadi takutnya kalian tuh menjauh dari aku. Kamu nggak perlu takut ataupun canggung sama kami ketika kamu membutuhkan pertolongan. Kamu sebaiknya jujur dan minta tolong sama kami. Karena orang yang minta tolong bukanlah orang yang lemah, tapi orang yang lemah orang yang nggak berani jujur. Aku tuh bingung, Dev. Aku juga gak tahan mau nutupin ini semua. Saran aku sebaiknya kamu jujur aja, maka semua masalah yang kamu punya akan selesai. Di lorong fakultas, semua anggota organisasi berkumpul di lorong fakultas. Suasana sunyi. Valdis akhirnya bicara. Jadi, berapa aku? Aku yang ambil semuanya. Tapi aku janji bakal kembalikan semuanya. Dis, aku nggak nyangka sih. Kita udah temenan dari semester 1 loh. Tapi kalau kamu mau ngaku itu hal yang bagus sih. Terus kita juga organisasi,
harus jaga kepercayaan satu sama lain. Aku ngerti, kadang tekanan hidup bisa buat kita gak mampu. Tapi kan tetap aja itu keluaran dan kamu kasih tahu resikonya. Aku siap jalanin semuanya asal mamaku bisa berobat. Kamu bisa bantu mamamu kok, Valdis. Asalkan kamu tanggung jawab atas semua ini. Kita akan mediasi, tapi proses hukum internal harus tetap jalan. Kita juga harus introspeksi diri sih, nggak cuma nyalain Valdis doang. Iya, benar sih. Tekanan ekonomi itu nyata, tapi kita juga harus lebih peka sama sekitar. Jadi alasan kamu kayak gitu apa? Sebenarnya tuh aku tuh untuk berobat mama aku. Jadi ya sebenarnya itu untuk persiapan juga sih buat kemana gitu. Nah, terus kenapa harus mencuri? Kan bisa aja kan minjam atau apa. Terus kenapa harus curi? Karena sudah tidak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain atau kan nggak mau pilih jalan yang lain? Ya kayak gitulah, Bu. Susah juga mau dijelaskan. Ini uangnya, aku nanti cek lagi. Kalau misalnya ada kurang, aku panggil lagi. Kasih, Bu. Beberapa hari telah berlalu. Valdis telah mengikuti proses mediasi dan pengembalian dana. Para sahabatnya tetap mendampingi, bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Mungkin selama ini yang terlalu diam. Harusnya aku yang peka. Kita belajar dari semua ini. Jangan biarkan teman kita menanggung semua beban sendiri yang lain. Terus soal itu juga manusiawi. Kalau kita diam tidak salah, itu juga tetap salah. Tapi kita harus bangga loh, Valdis berani jujur. Ya sih. Dan sekarang kita tetap satu tim, tapi dengan pemahaman yang lebih dewasa. Betul. Terima kasih buat kalian. Tapi aku janji bakal berubah. Pancasila bukan hanya sekedar hafalan, tetapi juga panduan moral yang harus kita jaga. Kejujuran itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Keadilan sosial dimulai dari saling peduli. Jangan biarkan teman jatuh sendirian. Kesalahan bisa diperbaiki asal ada keberanian untuk mengakui. Aku bersalah, tapi aku berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke guys, jadi ini adalah video dari tugas kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Drama ini bukan hanya tentang seseorang yang terjebak dalam kesalahan, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa memilih untuk memahami dan saling memaafkan. Nilai-nilai Pancasila seperti kemanusiaan, keadilan, persatuan, musyawarah, dan kejujuran bukan sekedar hafalan, tapi tuntunan dalam bertindak. Saat ada teman yang terjatuh karena tekanan hidup, kita diajak untuk tidak menghakimi, melainkan hadir, mendengarkan, dan bersama mencari jalan keluar. Inilah makna sejati dari Pancasila, bukan sekedar simbol negara, tapi cermin dari hati nurani dan tindakan nyata dalam kehidupan kampus, keluarga, dan masyarakat. Itu lo